mempengaruhi percepatannya tinggi dan sini sangat mempengaruhi sekali tumbuh kembangnya UKM kita. Nah, untuk itu saya rasa mari kita bersama-sama melakukan regulasi di mana memberikan lebih banyak privilege kepada UKM. Terus terang sekarang ini yang berat juga adalah ada beberapa BUMN yang melakukan oligopoli. Oligopoli yang saya maksud, teman-teman terus terang teman-teman kontraktor di daerah mengeluh mereka nggak akan pernah besar karena yang besar-besar ini yang BUMN ini yang menjadi oligopoli. Kontraktor-kontraktor BUMN mereka melakukan oligopoli, mereka yang selalu memenangkan tender karena persyaratan-persyaratan mereka lengkap. Nah, sementara yang menjadi pengesub yang bekerja itu teman-teman di daerah, yang UKM itu yang bekerja. Mereka bekerja, mereka memodalin, mereka dibayarnya bisa 6 bulan, bisa 9 bulan, bisa setahun. Jadi yang memodalin adalah UKM, yang bekerjanya adalah UKM, yang melakukan. Sekarang saya mau tanya ke Pak Hendro nih. Pak Hendro, apa yang dibutuhkan oleh UKM untuk mereka bisa menjadi besar? Ya, salah satunya ya kita perlu berpikir bahwa basis skill dalam yang dibina oleh pemerintah dari kalau di Amerika itu creativity itu very important. Jadi itu bagaimana dia bisa merubah kesulitan menjadi sebuah kesempatan, dari merubah keterbatasan menjadi nilai tambah, dan itu diajari dari mulai sistem pendidikan yang ada di preschoolnya atau di dalam sistem pendidikan, dan mata pelajaran tentang entrepreneurship memang diminta untuk masuk dalam dari sisi pendidikan, tapi kemudian dari sisi regulasinya sehingga mereka tidak hanya digolongkan UKM tetapi kemudian digolongkan menjadi sektor swasta yang dalam hal ini sudah menengah ke atas. Saya rasa membutuhkan dengan kebersamaan antara berbagai macam bagian pemerintahan, seperti mungkin bagaimana menteri UKM-nya untuk membina dari para UKM. Jadi pada saat mereka memulai usaha, mereka benar-benar siap untuk grow. Jadi yang satu lagi mungkin bagaimana sistem proteksi tentang bagaimana misalkan kalau dari UKM yang baru mulai apakah tidak langsung semerta dibebani pajak begitu besar sehingga mereka bisa survive. Dan ketiga ya syarat-syarat mereka memasuki industri yang dari luar negeri masuk untuk difasilitasi pemerintah, dan dia ada syarat minimal dan disupport oleh pemerintah untuk masuk UKM masuk ke sana, dan bukan dalam arti melindungi UKM yang tidak produknya nggak bermutu, tapi mensupport mereka supaya mereka masuk standar kualitasnya sama dan mereka bisa ekspor ke luar negeri dengan kualitas yang bisa bersaing. Support yang diharapkan itu seperti apa realnya? Realnya mungkin dalam arti kita bisa masuk ke dalam sektor untuk regulasinya, terus sektor untuk masuk ke dalam bagaimana mereka diprotek dalam misalkan kita hal-hal misalkan untuk produk-produk terutama yang mereka domestik yang mensuplai untuk menggantikan substitusi produk-produk import, itu kan salah satu peluang yang sangat Contohnya tinggi. apa itu, Pak? Contohnya misalkan kalau kita rata-rata kan hampir sebagian besar kita import. Nah, produk-produk misalkan harusnya produk 9 bahan baku atau produksi yang komoditas atau produksi yang bisa misalkan dibutuhkan masyarakat banyak, itu memang harus diproteksi disupport oleh para UKM yang ini, dan kualitasnya. Jadi jangan mengecewakan para penggunanya, supaya mereka tahu bahwa Indonesia layak produknya bersaing dengan luar negeri. Ya, kadang sulit juga ya, artinya gini, kalau kita tahu kita garam saja import itu. Iya, betul. Karena kebutuhan kita sangat luar biasa dan produksi kita juga masih kurang sehingga garam kita import gitu. Padahal kan bisa kan? Kenyataannya jadi, bagaimana di lapangan? Jadi gini, kalau saya lihat begini ya. Sekarang kita melihat pembinaan UKM kita. Iya, betul. Saya kan di Komisi 6 kemarin itu. Anggaran untuk pembinaan UKM kita itu baru tahun ini 1 triliun. Kemarin itu kurang dari 1 triliun. Kita mau mengharapkan, sementara kita mau mengharapkan UKM kita tumbuh. Gitu. Yang kedua, sebenarnya yang paling strategis sekarang diambil, satu kebijakan aja yang diambil oleh pemerintah, bahwasanya seluruh belanja APBN harus produksi dalam negeri. Kalau memang mau bertahap aja seperti Kementerian SDM melakukan ekspor, harus membuat smelter bagi yang ekspor di stop 2014. Kalau sekarang ini diberikan kebijakan bahwa pada saat ini masih boleh
ekspor daripada import daripada APBN kita mungkin 50%. Tapi 2014 harus seluruh APBN kita mempergunakan produksi dalam negeri. Itu akan tumbuh luar biasa UKM kita, karena mereka juga yang biasa melakukan ekspor ke kita, mereka akan melakukan invest di kita dan transfer knowledge kepada kita. Itu kan luar biasa. Bagi investasi akan luar biasa, bagi pertumbuhan ekonomi kita juga bagus, bagi pertumbuhan UKM kita juga bagus. Berani nggak kita? Ini kan ilmu tidak ada yang baru. Ilmu itu dari referensi-referensi. Kita melihat ada referensi dari Cina. Kenapa Cina yang begitu survive mereka melakukan itu? Nah, kita yang belum survive mestinya kita lihat, oh ini ada segi positif yang cukup bagus yang bisa kita ambil. Harus segera kita lakukan itu. Di kalangan pemerintah sudah berjalan belum kebijakan-kebijakan seperti itu? Terus terang, kalau kemarin waktu Komisi 6, bahkan kementerian itu adalah, menterinya adalah the ruling party, Pak Syarif Hasan. Kami berjuang berdua, waktu itu saya koordinator Badan Anggaran, berjuang untuk selalu bahwa pentingnya menumbuhkan ekonomi, menumbuhkan UKM dan sebagainya. Itu rupanya kenaikannya juga tidak, kenaikannya normal-normal aja, naik 10% dari yang 800 sekian miliar menjadi 1 triliun. Mungkin karena kita terlalu kencang, mungkin biar tidak malu aja Kementerian Keuangan hanya memberikan jadi 1 triliun, seolah triliun bahasanya, padahal 1 triliun kalau nggak salah waktu itu 1 triliun 50 miliar. Nah ini sangat kami sayangkan, padahal ini kita harapkan ke depan kita mau memenangkan peperangan ekonomi. Secara jangka panjang ini adalah peperangan ekonomi. Iya, peperangan ekonomi ini idealnya berapa persen UKM yang harus tumbuh di negeri ini, Pak? Kalau UKM cukup banyak, tapi yang namanya wirausahawan cukup layak itu minimal itu 2%, Pak. 2%. Itu di Amerika udah 11% di artinya untuk kita bisa bersaing. Bisa bersaing, bisa tumbuh growth-nya. UKM yang well organized itu harus 2%. Iya, minimal. Dari populasi minimum itu, Pak. Dari populasi apa itu, Pak? Populasi penduduk Indonesia. Okay. Kira-kira 4 jutaan. Kalau sekarang mungkin 4,6 ya, 4,7. Kalau tadi menyambung dengan Pak Gede bahwa ada dua sisi yang memang pemerintah perlu fokus, yaitu adalah sisi mendatangkan investor dan harus bisa meyakinkan bahwa UKM kita itu layak untuk disortir dengan kualitas standar yang memenuhi kriteria dia. Kedua, dari sisi internal kita, pemerintah juga harus bisa membuat para UKM-nya itu punya produk dan daya saing yang cukup bagus, sehingga pada suatu saat dia bisa mengadop misalnya dari supplier, pemasok mungkin mulai masuk, bukan hanya produk kecilnya, supportingnya mungkin bisa lebih besar lagi, bisa lebih besar, bisa mungkin assembling di Indonesia. Dari merek mungkin seperti di Indonesia. Jadi ada dua sisi ketakutan antara investor melihat bahwa produk Indonesia kayaknya nggak bisa deh. Aku lo pakai kan jadi paling outsourcing yang sekarang terjadi. Tapi kalau misalkan dia bilang bahwa produk Indonesia layak dengan harga yang cukup kompetitif biayanya, dan mereka akan bisa pakai. Itu yang perlu dipikirkan sekarang dan di masa datang. Baik, Pak Gede dan Pak Hendro, kita akan teruskan dialog kita ini. Namun baik, kita harus break sejenak. Dan pada saat di sesi kedua nanti kita akan mengundang pemirsa untuk bergabung bersama kita. Ya, pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi kedua nanti Anda sudah bisa bergabung bersama kami melalui 573-2269 dan 573-7969. Tentunya usai pariwara berikut ini. Ya, kembali bersama kami di Dialog Aktual TVRI dan kita membahas tentang berani menjadi pengusaha. Nah, 573-2269 dan 573-7969 sudah kami buka. Silahkan bergabung bersama kami di sini dan sambil menantikan telepon. Berani menjadi pengusaha ini kan tentunya harus punya modal, ya. Punya modal ini belum tidak harus uang ya, tetapi ada modal keterampilan dan sebagainya. Nah, tetapi untuk bisa punya modal seperti itu, dia juga harus punya berbagai akses ini, Pak ya, akses informasi, baik informasi tentang pasar, maupun informasi tentang desain sendiri. Nah, ini sudah kondusif belum untuk mendukung para calon-calon wirausaha kita ini dia tumbuh menjadi entrepreneurship sejati? Ya, bagus Pak Heri. Jadi
kadang kita selalu dihantui oleh dalam polemik yang klasik bahwa menjadi usaha itu butuh modal uang yang cukup besar. Sebetulnya itu tidak. Kita punya informasi, misalkan kita punya di daerah, kita dulu dari asli daerah, dia punya misalnya contohnya punya lahan kopi, dia punya kedekatan dengan itu, tiba-tiba ada orang yang membutuhkan kopi dan dia menyatukan untuk menjadi supermasok, itu menjadi momentum awal untuk menjadi memulai usaha. Oh, ternyata saya bisa. Akhirnya mereka menjadi pemasok cukup berkembang. Jadi kadang-kadang kita punya pendidikan nyaris hampir sebagian kecil itu yang digunakan untuk menjadi modal usaha. Dulunya kita punya pendidikan di sektor mungkin jenis pendidikan A, dia akhirnya mulai masuk menekuni bisnisnya B. Jadi akhirnya kita punya pisaunya tidak dipakai untuk itu. Dari situ menyatakan bahwa mereka akhirnya memulai usaha bermodal dengan kenekatan dan keberanian semata. Itu yang perlu dipikirkan. Mungkin begini, kalau kita bicara modal, tidak selalu modal materi. Ini yang selalu sebenarnya menjadi momok dari teman-teman di daerah. Itu selalu bicara, begitu kita bicara pengusaha, langsung modalnya mana? Padahal kita tahu bahwa di dalam kesuksesan seorang itu kira-kira ada empat kalau saya kategorikan tadi itu ada 4 kira-kira ya. Satu memang ada modal materi ya. Tapi tidak punya modal materi tidak apa-apa. Tapi kalau kita mempunyai modal intelektual tadi yang disebutkan. Nah, kemudian kita ada lagi modal sosial. Modal sosial ini social network itu yang seperti itu. Modal sosial artinya kita bergaul dan sebagainya. Komunitas kita mempunyai modal sosial. Nah, kalau yang selebihnya adalah modal spiritual. Jadi ini spiritual juga sangat penting. Karena ketika modal ini kita miliki, aja modal materi kita miliki, modal intelektual kita miliki, modal sosial. Ketika modal spiritual juga kita tidak miliki, maka di sini tidak terjadi pair bisnis, maka ditinggalkan oleh orang lain. Nah, tapi kalau kita melihat modal spiritual kita bagus, kita jujur, pair bisnis dan sebagainya, kita memiliki salah satu aja modal di sini. Artinya modal sosialnya kita miliki, maka ini akan kita mempunyai network yang bagus gitu. Tadi disebutkan bahwa contohnya ada pedagang kopi dan sebagainya, maka ini akan dipercaya oleh orang sehingga akhirnya modal sosial ini akan menjadikan dia pengusaha. Jadi secara menyeluruh saya melihat sebenarnya yang terjadi sekarang ini, kenapa keberanian tadi disebutkan bahwa tidak ada keberanian untuk itu. Kenapa kok orang tidak sukses di pendidikan kok pada sukses di wirausaha? Ini terjadi di mana-mana terjadi ya sampai ke Microsoft dan sebagainya. Tapi memang karena dia itu bukan berarti pendidikan itu tidak penting itu. Padahal dia karena tidak ada pilihan lain, dia tidak bisa menjadi dosen, dia tidak bisa menjadi konsultan, dia tidak bisa menjadi yang lain-lain. Akhirnya dia nekat, hanya satu-satunya hidupnya adalah menjadi wirausaha. Maka dia nekat di situ untuk jadi wirausaha. Bayangkan kalau dia pendidikannya tinggi, dia pakai nekat untuk berwirausaha. Maka dia akan menjadi top businessman. Iya, contohnya banyak ya. Banyak. Mark Zuckerberg, kemudian Bill Gates dan bahkan Steve Jobs almarhum juga pada drop out semua. Tapi dia hanya satu pilihan. Pilihannya adalah itu. Gitu. Baik, kita terima penelpon berikut ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Pak Arif di Lampung. Silakan Pak Arif. Gini, untuk mengakses kredit untuk UKM ini kok sementara ini di daerah ini, saya kira bukan hanya di Lampung, ini kok sulit sekali ya. Ini kita harus melalui prosedur yang berbeli-beli. Sedangkan kalau kita dengar ini di pusat sendiri kayaknya mudah-mudah saja gitu loh. Ini yang pertama saya katakan, ini kok terjadi demikian, ini kenapa? Kemudian yang kedua, kami ingin punya ini anggota dewan ini, Bapak dari anggota dewan, untuk pembinaan UKM ini mohon ke setiap kabupaten itu harusnya ada gitu loh. Sementara ini kami ya sebagai pelaku UKM itu kalau ingin mengakses merasa dibina jenis usaha yang sedang tren, kemudian pemasarannya gitu, sangat sulit sekali. Belum pernah mendapatkan pembinaan, Pak ya? Oh, belum pernah. Tapi hanya aktif dari internet gitu. Baik. Gitu. Jadi itu aja pertanyaan kami, mohon untuk penjelasannya. Terima kasih. Pak Arif, terima kasih. Di belakang Pak Arif masih ada. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, TPRI. Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Saya Samsul Bari Arab, Bagan Batu, Riau ini.
Iya, silakan Pak Samsul. Begini ya, ini pendapat saya